Halo, Halo, selamat pagi pagi. semuanya. Di sini kami akan melakukan wawancara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Francisca Mayang. Dan nama saya Francisca Fitriani. Baik, langsung saja. Pada musim pandemi ini, banyak aktivitas yang berhenti ya, terutama di pendidikan juga. Dari jenjang SD sampai jenjang ke perguruan tinggi, banyaknya aktivitas yang ditiadakan juga, sampai-sampai kita itu harus melakukan kegiatan belajar dengan online. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Pada masa pandemi ini, jika disuruh memilih proses belajar mengajar seperti apa? Apakah Anda ingin proses belajar itu proses daring, secara online atau offline, dan apa alasannya? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jika saya disuruh memilih kuliah online atau offline, di sini saya lebih memilih kuliah online ya. Karena tidak mungkin juga ya musim seperti ini kita harus kuliah offline ya. Karena ini sangat berisiko sekali ya, terutama untuk kesehatan kita. Apalagi kalau kita kuliah online kan pasti kita akan mengundang kerumunan yang pertama kan. Makanya di sini saya akan memilih kuliah online karena kalau kita memilih kuliah online, kita lebih bisa mencegah penularan virus COVID-19 ini. Nah, kuliah online ini juga bisa kita laksanakan di mana saja ya, terutama di rumah atau di tempat lain atau di hutan ya. Mungkin kuliah online ini juga bisa mengurangi kerumunan terutamanya ya, karena sangat berisiko sekali kalau kita mengundang kerumunan saat-saat musim seperti ini. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kuliah online? Baiklah, pendapat saya mengenai kuliah online ini, proses belajarnya yang tidak terlalu efektif karena kurangnya adanya keseriusan saat belajar. Mungkin itu saja sih pendapat dari saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja kendala saat kuliah online? Di sini sih kalau kendala kuliah online ini sangat banyak sekali ya. Apalagi saya di kampung ya kuliahnya ya. Terutama itu jaringan internet. Karena di kampung jaringan internet sama sekali tidak ada, sehingga saya setiap harinya harus naik gunung. Biasanya kalau hari hujan saya harus pergi ke kecamatan untuk mencari jaringan demi kuliah online. Kemudian yang kedua, di sini masalah akses jalan. Karena di jalan di kampung saya masih sangat jelek sekali, sehingga menghambat saya saat pergi kuliah online. Biasanya sih terlambat ya, karena terganggunya akses jalan tersebut. Kemudian di sini yang ketiga yaitu masalah kuota. Kuota juga sangat menghambat sekali ya. Emang sih memang ada bantuan dari pemerintah, tapi itu sama sekali tidak cukup ya. Karena dimana kuota itu hanya 15 GB saja dalam 1 bulan. Sedangkan kita kuliah online itu setiap hari. Jadi kuota yang dikasih pemerintah itu sangat tidak cukup sekali ya. Kemudian yang keempat itu masalah HP ya. Karena HP sangat berat sekali, terutama untuk menyimpan segala aplikasi, di mana aplikasi itu bukan hanya satu ya, tetapi banyak sekali ya. Mungkin itu saja sih hambatan dari saya untuk mengenai kuliah online ini. Kalau untuk hambatan pada masalah dosen atau guru, apakah ada? Ada sih, kalau masalah dosen itu biasanya kalau saat kita mengerjakan tugas, biasanya itu kan dikasih waktu kan. Ada juga dosen yang memberi waktu itu hanya beberapa menit saja, tidak sesuai dengan jadwal yang diberikannya. Itu saja sih hambatan dari dosennya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa saja pengalaman yang Anda dapatkan saat kuliah online? Baik, pengalaman yang saya dapatkan saat kuliah online ini sangat banyak sekali ya. Terutama dari cara kita belajar ya. Dulunya dimana kita harus belajar langsung tatap muka. Sekarang saat musim pandemi ini
kita kuliah harus menggunakan segala aplikasi, aplikasi Meet, aplikasi Zoom, segala aplikasi Classroom. Dimana saat kita kuliah online ini banyak sekali hal yang baru kita ketahui ya. Terutama dulunya kita belum pernah sama sekali memakai aplikasi tersebut. Sekarang kita sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dari hal tersebut, dari kuliah online ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil, terutama saat kita mengedit video juga ya, terutama itu dimana saat kita mengedit video itu, dari hal yang kita belum pernah ketahui sampai sekarang kita tahu bagaimana begini ya cara edit video supaya bisa memberikan hasil yang bagus. Nah, dari situlah pengalaman yang banyak sekali kita dapat ya, ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui. Mungkin itu saja sih pendapat dari saya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja saran dari Anda untuk mencegah penularan virus COVID ini? Baiklah, di sini saya akan memberi saran untuk mencegah virus COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus menghindari kerumunan ya, karena kerumunan ini sangat mudah sekali penularannya. Nah, kemudian yang kedua, saat kita keluar, kita harus selalu memakai masker ya, itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Kemudian yang keempat, kita harus selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer ya. Mungkin itu saja sih saran dari saya. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.